Polda Metro Jaya menurunkan personil lebih kurang 5.044 personil, terdiri dari 4.217 anggota Polri, 394 dari TNI, dan 433 dari pemerintah daerah. Ini disiagakan untuk 106 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Ada di beberapa titik wilayah DKI termasuk Polda Metro Jaya mengerahkan 5.004 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Tribuners, dan ribuan personel ini terdiri dari beberapa unsur gabungan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendalami informasi ini, kita sudah terhubung bersama rekan Anas Furkon Hakim, wartawan Tribun Jakarta yang sudah menghimpun informasi Anda. Rekan Anas Furkon Hakim, selamat sore. Selamat sore, Justina. Baik, rekan Anas, bisa diinformasikan personel gabungan ini berasal dari unsur apa saja, kemudian apakah sudah ada informasi juga terkait bagaimana pembagian tugasnya? Oke, baik. Eh, Polda Metro Jaya telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengamanan pada perayaan Hari Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Sebanyak 5.044 personil gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di dua event tersebut. Ribuan personel gabungan itu terdiri dari unsur Polri, yakni Polda Metro Jaya itu sendiri, kemudian ada juga unsur dari Polres Jajaran yang berada di bawah naungan Polda Metro Jaya, kemudian juga unsur TNI dan juga sejumlah personil dari pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta yang meliputi Dinas Perhubungan atau Dishub, kemudian juga Satpol PP, kemudian petugas pemadam kebakaran, dinas kesehatan, dan juga beberapa personil lainnya. Dan dalam proses pengamanan ini, polisi bersama TNI dan juga Pemprov DKI juga telah melakukan patroli gabungan ke sejumlah lokasi untuk melakukan penyisiran di beberapa tempat ibadah dan juga tempat-tempat wisata yang nantinya akan atau diprediksi ramai dikunjungi oleh wisatawan. Justina. Baik, rekan Anas, setelah melakukan survei ke lokasi, mengamati situasi, bagaimana atau sudah sejauh mana persiapan dan wilayah mana yang kemudian menjadi fokus utama pengamanan selama Nataru ini? Terdapat 1.106 gereja yang akan melaksanakan ibadah Natal di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan seluruh atau ribuan gereja tersebut menjadi lokasi yang bakal diamankan oleh personel Polda Metro Jaya dan juga personel gabungan lainnya. Dan dalam hal pengamanan ini, Polda Metro Jaya juga mendirikan pos pengamanan dan juga pos pelayanan dan pos terpadu untuk memudahkan warga atau masyarakat yang ingin atau mendapatkan pelayanan dan juga memberikan aduan kepada pihak kepolisian. Justina. Baik, untuk pola pengamanannya sendiri seperti apa, rekan Anas? Karena tadi disampaikan sekitar 1.000 lebih gereja yang akan diamankan oleh personel gabungan ini. Ya, dari 5.044 personil gabungan, nantinya para personil gabungan tersebut akan disebar ke 1.106 gereja dan juga tempat-tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah, kemudian juga Ancol di Jakarta Utara. Sementara di Jakarta Selatan ada Taman Marga Satwa Ragunan, dan lokasi-lokasi inilah yang akan menjadi titik pengamanan bagi para personil Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 106 pos pengamanan, pos pelayanan, dan juga pos terpadu yang telah didirikan oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres Jajaran bersama unsur TNI dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Justina. Ancaman atau potensi gangguan keamanan seperti apa yang paling diantisipasi selama perayaan Nataru ini, rekan Anas? Ya,
Untuk ancaman sendiri yakni terkait dengan kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata seperti Ragunan, Ancol, dan juga Taman Mini Indonesia Indah, dan juga beberapa tempat wisata lainnya. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya juga telah mengantisipasi untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas, baik itu berupa sistem buka tutup dan juga pengalihan arus di beberapa ruas jalan. Namun hingga saat ini tribunjakarta.com belum mendapat informasi terkait ruas-ruas jalan mana saja yang akan dialihkan saat momen ibadah hari Natal dan juga perayaan Tahun Baru 2026 mendatang. Rekan Ana, sekitar 5.044 personel ini akan disebar ke gereja dan juga lokasi wisata. Kemudian imbauan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sendiri kepada masyarakat agar perayaan Natal dan juga Tahun Baru ini bisa berlangsung aman dan kondusif? Ya, seperti yang telah diimbau oleh pihak Pemprov DKI, di mana masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan atau menyalakan petasan dan kembang api saat perayaan Tahun Baru. Polda Metro Jaya juga memberikan imbauan serupa agar masyarakat tidak menggunakan petasan dan juga kembang api untuk menghormati masyarakat yang tengah tertimpa bencana di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau bagi masyarakat yang ingin berlibur untuk menjaga rumahnya dari ancaman pelaku tindak pidana, dan juga nantinya Polda Metro Jaya akan melakukan patroli melalui Babin Kamtibmas dan juga polisi-polisi di Polres maupun Polsek di lokasi-lokasi atau rumah-rumah warga yang ditinggalkan oleh penghuninya demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Justina. Baik, rekan Anas, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Kami nantikan update informasi selanjutnya dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tentunya perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami di sini ada rangkaian dari tadi pagi, tadi siang kami mendampingi Bapak Kapolri ya untuk melaksanakan pengecekan di stasiun Kereta Senen, yang mana bisa juga hadir dengan Pak Menhub ya, memonitor bagaimana situasi arus pengunjung yang masuk maupun yang keluar di stasiun Senen. Dari situ kami juga langsung ke stasiun Bulak Gebang ya, Pulau Gebang, terminal Pulau Gebang ya, terminal bis Pulau Gebang. Nah di sana juga kami melihat bagaimana arus penumpang bis ya, yang mana ada penurunan ya dibanding hari sebelumnya, dan juga saat ini setelah dari terminal Pulau Gebang kami langsung ke Bandara Suta di terminal 3 ya, untuk memonitor situasi keamanan ketertiban di wilayah bandara ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini hasil laporan dari GM ya, dari Dinas Perhubungan dan juga dari Kapolres, bahwa di sini sampai saat ini sudah dalam keadaan kondusif ya, semuanya lancar. Cuma kalau untuk penumpang tadi informasi ada kenaikan Pak ya, kenaikan sebesar 5% ya dibanding hari sebelumnya. Dan juga perlu kami sampaikan di sini bahwa kami di sini melaksanakan pengamanan dibantu dengan rekan-rekan dari TNI ya, dan juga dari pihak bandara. Dan tentunya kami juga sudah menyiapkan layanan 110 ya, di depan ada kita siapkan barcode ataupun layanan 110 tersebut, yang mana melayani para penumpang ya. Para penumpang barangkali mereka membutuhkan kecepatan, ada perubahan tiket atau perubahan tempat, ataupun para penumpang tidak tahu di mana terminal 1, terminal 2, terminal 3, kita bisa langsung cepat mengantarkan. Dan sudah terdata sampai hari ini sudah 28 orang. Hari ini saja sudah 6 orang yang minta tolong untuk bisa patroli kami mengantar ke sesuai terminal yang mereka tuju. Nah itu. Dan mudah-mudahan kita doakan ya ke depan tetap situasi banyak tetap lancar, kondusif ya. Dan juga saya pesan pada masyarakat ya, tetap untuk pengguna jalan hati-hati di jalan ya. Tetap perhatikan kondisi badan, kesehatan, dan juga
antisipasi faktor cuaca yang mungkin bisa berubah-ubah ya, menjadi baik ataupun tidak baik, dan juga utamakan faktor keselamatan ya. Dan tebut-tebut ya, utamakan faktor keselamatan di jalan raya. Karena apa? Karena keluarga dan saudara, orang tua sudah menunggu di rumah ya. Itu saja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejauh ini ada koreksi Jenderal dari tadi terminal, stasiun hingga bandara? Tidak ada, semuanya berjalan lancar ya. Pak, ini kan dari Polres Bandara ini ada inovasi apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.